Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hardi Dian Anto, channel Gado-Gado, di mana kita akan semuanya di sini. Oke, kali ini gue berkesempatan lagi buat ngobrol sama salah satu dubber yang kemarin pernah gue bahas juga di video sebelumnya yang membahas tentang Attack on Titan, dan kali ini gue ngobrol sama Armin. So, pertama kenalin diri dulu dong, siapa sih nama lengkapnya? Kalau waktu kemarin kan gue kenalin Adia doang nih, nama lengkapnya siapa sih? Jadi nama lengkap saya adalah Pramadya Maulana. Pramadya Maulana. Tapi biasa dipanggil Adia. Adia. Dan Adia ini berarti sekarang ini kegiatannya emang fokus ngedubbing doang atau punya kegiatan lain kayak pekerjaan lain atau gimana gitu? Kalau aku fokus dubbing sama VO doang. Dubbing sama VO. Jadi Itu hidup bergantung pada dubbing. Oke, tapi sebelum ngedubbing ini lu punya kegiatan nggak? Maksudnya punya pekerjaan lain nggak sebelum ke dubbing atau VO ini? Jadi sebelum masuk ke dubbing VO, gue itu lulusan perhotelan dulu. Terus kerjanya di rumah makan dulu sempat setahun. Oh Kerja iya, di rumah makan. okay. Nah itu iseng-iseng ikut audisi apa itu audiobook. Terus lolos, dipanggil ke Jakarta. Dulu gue masih Jogja. Oh, jadi dari Jogja. Oke. Terus dulu gue kuliah di Jogja, kerja Jogja. Nah itu iseng-iseng ikut ini, dipanggil ke Jakarta, ikutlah. Waktu itu apa namanya tadi, apa, audisi ya? Yang ngadain audisinya siapa? Audisinya dulu Storyal. Jadi platform kayak macam Wattpad, terus macam Webtoon gitu-gitu ya. Jadi tapi buku-buku dia. Oke. Jadi dia ngadain audiobook. karena lolos audisi itu, lu akhirnya memutuskan buat ke Jakarta. Nah. Berarti ke Jakarta tahun berapa tuh? Tahun 2019 dulu. Ih, baru banget dong. Oh gitu. Terus di kan di Jakarta nih. Jadi di sela-sela waktu luangnya itu kan ada kelasnya, kebetulan ada kelasnya Katisa waktu itu. Iya. Kelasnya yang masih di cafe dulu, masih sharing-sharing, belum ya kelas VO yang di tempatnya Mas Tri dulu. Masih yang sharing-sharing dulu itu. Nah, gue masuk gue ikut itu, ketemulah Katisa, kenal sama Katisa. Dia berlanjut sampai sekarang cemplung. Berarti bisa dibilang awal mula lu kenal atau nyemplung di dunia VO dan dubbing ini 2019 itu ya? Iya. Benar. Tapi sebelumnya lu punya basic gak apa teater kah? Gak ada sama sekali. Berarti apa ya? Udah bawaan alami. Ya mungkin bakat juga bisa. Terus karena mungkin gue juga dulu banget waktu kecil tuh kalau main game, kalau nonton TV, gue suka niru-niruin gitu. Lu berarti angkatan 90-an yang hari Minggu gak keluar rumah kah? Iya benar. Minggu pagi gak keluar, sorenya baru main. Bener, soalnya emang gue juga kayak gitu kan. Dulu banyak buat film kerja, gara-gara itu lu ngikutin. Tapi kalau misalkan orang tua masih ada kan? Alhamdulillah masih ada. Dan mengizinkan? Dulu nggak mengizinkan. Dulu kayak baru mau masuk gini kan, maksudnya mau nyeriusin istilahnya, ini itu masih kayak ya setengah-setengah lah, masih ditawarin lowongan lah buat masuk BUMN atau PNS. Awalnya gitu, kayak apa sih industri ini, kayak nggak percaya kalau ini bisa menghidupi gitu. Akhirnya udah dibuktikan, nih loh sebulan aku bisa dapat segini. Oh ya udah, diperbolehkan. Jadi harus melihat hasil baru. Iya. Rata-rata kayak gitu. Iya, betul. Tapi emang pertama pas waktu halo kakak. Jadi ini ada operator yang sangat kece sekali yang masuk ke pembicaraan kita. Nggak apa-apa kakak mau masuk sini juga. Santai. Oke, jadi pertama lu tetap ditawarin kayak mendingan ini loh daripada dubbing. Terus apa dulu lu tahu tentang dubbing nggak sebelum dubbing dan VO? Sebelumnya maksudnya informasi tentang red kah atau apa gitu? Dan kenapa kok lu yakin untuk masuk ke sini? Padahal tadi lu sebutin ditawarin buat BUMN segala macam kan, yang kita tahu BUMN oke lah ya gitu. Apa yang membuat lu yakin buat VO dubbing? Yang buat gue yakin sih sebenarnya edukasi dari senior itu sendiri, Katisa itu edukasi dari senior itu, dan melihat kalau mereka tuh
ternyata memang dari dulu cuma dubbing dan VO itu bisa hidup, bahkan bisa beli mobil, beli motor, beli rumah dan segala macam gitu. Itu yang bikin yakin itu. Kalau dan ternyata memang dibuktikan memang benar gitu, memang benar banget bisa menghidupi banget. Dan dari tahun 2019 ke sekarang tahun 2022 sudah terbukti ya. Bukti. Mantap. Gue nikah tuh pakai duit hasil dubbing. Lu udah nikah? Udah. Gue nggak tahu. Waktu itu ngundang sih. Waktu itu ngundang. Gue lupa. Waktu itu ngundang. Udah nikah, udah punya anak. Oh, alhamdulillah. Lu nikah tahun 2020 2021. Iya bener, waktu itu ngundang gua kagak datang. Jauh juga, enggak ada yang bisa datang juga. Iya. Oh, iya berarti emang bisa banget ya. Banget. Alhamdulillah, dan udah punya anak juga. Nah, terus selama dari 29, 10, 11, 12 selama 4 tahun ini ada nggak project yang sangat berkesan banget buat lu? Project dubbingan atau mungkin VO mungkin? Project yang berkesan banget buat gue sih project game. Project game yang lagi gue kerjain ini. Tapi ya mohon maaf belum bisa gue buka. Ya, belum bisa gue buka. Tapi ini yang nanti suatu saat akan gue buka. Tapi yang paling berkesan ya ini project dubbing. Soalnya gamenya termasuk game internasional kalau dibilang. Wow, jadi belum bisa gue buka. Iya, paham. Dan seperti yang di video gue sebelumnya pernah nyebutin kan, ada proyek yang emang gak boleh disebutin gitu kan. Nah, salah satunya ini karena belum rilis, tapi kalau nanti udah rilis, kalau yang ini sih kayaknya boleh ya. Boleh. Mantap kayak gitu. Oke, jadi kalau misalkan untuk kita ngomongin AOT deh, karena kemarin kan gue juga upload tentang AOT. Lu jadi Armin ini prosesnya casting dulu kah, atau karena orang studio udah kenal suara? Dulu gue juga dipanggil casting, tapi karena lagi berhalangan kalau nggak salah tuh, gue nggak datang. Pikiran gue udah ini dong, paling gue nggak masuk nih. Tohnya dimasukin juga. Tapi mungkin karena memang produsernya udah tahu kan suara kita gimana, masukin ini nih, cocok ini gitu. Oh, jadi sebenarnya lu malah nggak ikut casting? Nggak ikut. Oh, tapi iya kata-kata. Jadi udah pasrah, ya udahlah biarin urusan keluarga kan gitu. Kayak ikut lah, biarin lah. Ternyata malah diikutin juga. Diikutin dan jadi peran yang cukup sentral banget kan Armin. Nah, sebelumnya lu pernah nonton nggak AOT? AOT kalau nonton fullnya belum pernah, tapi cuplikannya pernah ya? Karena sering ada di media sosial. Iya sih, emang sering banget ya. Terus kalau misalnya ngisi Armin sendiri, lu tahu nggak kalau yang seiyuu Jepangnya adalah cewek? Tahu Dan banget. jadi ketika lu dubbingin punya kesulitan nggak? Sulit banget, soalnya apa ya, kayak ya suaranya Armin kan feminim banget kan. Feminim banget. Tapi kalau menurut gue sebenarnya kalau nonton dubbingan itu kita jangan terlalu fokus sama suaranya nggak mirip nih. Yes. Karena memang nggak kan bisa mirip 100% gitu loh. Yang harus dilihat kalau nonton film dubbingan itu adalah karakternya ini apa? Masuk gitu ya? Nah, itu. Kalau misalnya maupun yang ngisi kayak misal Demon Slayer, yang ngisi itu kan aslinya kan cowok, tapi yang ngisi dubbing Indonesianya kan Kakis. Tapi aku ngelihat Kakis itu bawain Tanjiro itu bagus banget. Bagus banget. Nah, itu yang harus dilihat. Itu sebenarnya bukan fokus pada suaranya, tapi pada membangun karakternya. Gitu. Setuju banget sih. Soalnya sama contoh kasusnya sama di Goku. Lu tahu kan Goku di Jepang diisi sama ibu-ibu gitu kan. Iya. Dan ketika gue pertama kali dubbing Dragon Ball dengan bahasa asli, karena emang kalau dubbing kan bahasa asli, gue merasa terganggu loh dengan suara aslinya Goku yang biasa gue denger suara laki-laki gitu kan di Indonesia, agak terganggu. Jadi emang yang lebih penting adalah itu masuk atau enggak. Betul sekali. Nah, kalau di film AOT sendiri, ketika lu udah dubbing nih, udah lagi berjalan nih, sebentar lagi insya Allah kelar, punya scene favorit gak waktu si Armin lagi ngapain? Pernah punya. Waktu Armin yang lawan Bertolt, yang dia ngorbanin dirinya, yang dia kebakar. Yes, nah, itu keren banget. Misinya tuh kayak semangat banget. Sampai teriaknya mungkin out banget ya. Out banget. Sama yang waktu Eren mau nyegel gerbang pakai batu, yang dibawa batu. Itu kan Armin teriak tuh yang ayo Eren ya gitu. Nah, itu gue suka banget itu. Pernah ini nggak kehabisan suara pas ngisi AOT? Karena kan AOT tahu sendiri ya, film Jepang lah, anime Jepang tuh kebanyakan teriak ya. Kalau lu pernah ngalamin
gatal tenggorokan kah atau gimana gitu? Kalau gue pribadi, alhamdulillah nggak pernah. Karena kalau tekniknya benar, teriak pun alhamdulillah nggak bikin nggak bikin sakit. Kalau gue sih biasanya habis teriak tuh langsung minum, pasti. Gue nggak pernah teriak 2 kali berturut-turut tanpa minum, karena itu pasti bakal gatal, ini bang, bukan gatal malah sampai sakit nantinya. Jadi emang teknik kayak dulu bisa contoh tuh kalau misalnya teriaknya udah out minum dulu baru teriak lagi. Terus kalau ngerasa serak-serak gitu, jangan malah diemin. Iya, malah hilang. Jadi kalau misalnya serang jangan kayak gitu. Itu nggak bakal ngilangin seraknya, bakal bikin parah kayak gitu. Kalau gue malah minum air hangat aja, kan itu gatal kan. Nah itu minum air hangat aja, minum air hangat. Kalau gue kayak gitu. Biar bisa hilang lagi, pulih lagi. Oke, tadi gue mau ngomong apa ya? Gue lupa tuh. Masalah Armin juga. Oh iya. Pas waktu ngisi Armin. Tadi kan gue bahas bahwa Armin itu adalah cewek. Nah, pas waktu lu ngisi jadi si Armin, lu ngubah suara atau pakai suara biasa kayak ini? Kalau gue pakai suara yang agak-agak muda. Jadi kayak, "Ayo Eren!" Lebih udah kayak gitu. Itu dia. Lebih muda lah, karena Armin kan ya katakanlah remaja yang tenggorokannya belum balik. Belum pecah. belum balik sepenuhnya. Katakanlah seperti itu. Nah, gue bawain Armin itu kayak gitu aja. Jadi emang agak diubah sedikit ya. Kayak gitu. Nah, terus pertanyaan terakhir dah. Karena udah berapa nih? Udah 11. Lebih milih dubbing atau VO? Karena lu kan dua-duanya jalan nih. Kalau gue pribadi lebih seneng ke dubbing. Lebih seneng dubbing? Kenapa? Dubbing. Karena dubbing gue bisa voice acting lebih lepas daripada VO. Gitu, jadi lebih milih dubbing ya. Kalau gue pribadi. Oke. Lu kan terhitung baru banget nih dari tahun 2019. Tolong kasih tips buat teman-teman yang kira-kira pengen nyemplung juga ke dunia ini. Kira-kira apakah langkah pertama yang harus dilakukan? Kalau dari gue, kalau buat teman-teman yang baru, itu yang penting belajar attitude yang baik aja. Belajar attitude yang baik, belajar berkomunikasi yang baik. Jadi ibaratnya sama kayak kalau kita mau masuk ke studio tuh sama kayak kita mau masuk pada industri pada umumnya lah. Jadi kalau misal ada castingan gitu, ngirim pesannya juga baik, jangan PPP, "Kak mau casting Kak," atau langsung, "Kak ini sampel aku ya Kak," ini langsung ngirim Instagram, jangan kayak gitu. Jadi ibaratnya kayak, "Halo Kak, selamat siang, nama saya ini, terus saya ingin mengikuti castingnya dong." Terus jangan pakai link, jangan ngirim link Instagram gitu, maksudnya kirim file atau seenggaknya kalau dia platform chatnya nggak bisa ngirim file, pakai Google Drive lah yang bisa di-download. Jadi bukannya platform sosial media gitu. Dengan kata lain seperti halnya sama kayak ngelamar kerjaan yang ini ya. Jadi harus ada formalitasnya lah ya, kayak gitu. Itu dia. Kalau misalkan untuk yang lain-lainnya tak ada, apa hanya lebih baik attitude aja? Kalau lain-lainnya bisa ngikutin. Karena kalau skill terus koneksi segala macam kan, kalau kita udah nyemplung nanti kita ketemu tuh sama teman-teman, bisa kita ajak ngobrol, "Kak gimana sih kalau aku kesusahan ini." Nah itu bisa ngambil ilmu dari mereka gitu. Kalau itu yang penting tuh itu attitude sama attitude harus dicatat tuh, attitude-nya kudu bisa diatur ya, kudu baik. Oke lah Adia, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat makan, mohon maaf. Makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah. Bye.